Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah kurikulum pengembangan PAI, Bapak Imron Rosyadi, dan teman-teman yang kami hormati. Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tujuan dan misi kurikulum serta pengembangan perangkat pembelajaran PAI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isfal Maulana dengan NIM 2012-4115 dan teman saya MHK Mahsun dengan NIM 2012-3299 dan Dinda Nurul Khalifah dengan NIM 2012-3281. Baik, pada pembahasan kali ini ada beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu tujuan pengembangan kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, pentingnya analisis siswa dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, prinsip dan tahapan dalam pengembangan isi kurikulum PAI. Dan yang keempat yaitu komponen dalam dan prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan pengembangan kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Tujuan dalam pendidikan dipandang sebagai standar dalam menjalankan usaha, panduan dalam pelaksanaan, dan titik acuan dalam mencapai sasaran lainnya. Tujuan juga membatasi arah gerak agar lebih fokus dan berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap proses pendidikan. Terdapat 3 pendekatan mengenai tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu humanis, romantik, dan pragmatik. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan pendidikan harus berangkat dari pengalaman belajar yang dialami peserta didik dan mendorong pertumbuhan mereka. Kemudian yang kedua, behaviorisme. Pendekatan ini cenderung menyusun tujuan pendidikan dalam bentuk kompetensi dasar yang terbatas untuk mempersiapkan siswa menjadi dewasa. Kemudian yang ketiga, pendekatan realistik dan realisme kritis. Pendekatan ini menekankan pentingnya membantu setiap individu untuk mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan keterampilan kerja secara optimal. Kemudian selanjutnya, kurikulum itu terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, menunjukkan hasil belajar secara jelas. Kemudian yang kedua, konsisten dengan tujuan lainnya. Kemudian dirumuskan secara ringkas sesuai dengan konteks. Kemudian bermanfaat bagi pendidik dan peserta didik. Kemudian memiliki nilai guna dan sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Baik, materi selanjutnya yaitu pentingnya analisis siswa dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Analisis siswa merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data yang mengenai karakteristik, kemampuan, sikap, dan kebutuhan belajar siswa sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Analisis ini itu bertujuan untuk mengenal potensi dan hambatan yang dimiliki siswa agar metode dan materi pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan kondisi yang nyata di lapangan. Dalam melakukan analisis siswa, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada kemampuan akademik. Itu meliputi penguasaan materi sebelumnya, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan dasar yang relevan dengan materi pembelajaran.
Yang kedua itu ada karakteristik psikologis, itu meliputi sikap, motivasi, minat belajar, serta perkembangan sosial dan emosional siswa. Yang ketiga itu ada gaya belajar, preferensi siswa dalam menerima dan mengelola informasi seperti visual, auditori, dan kinestetik. Yang terakhir itu ada latar belakang sosial dan budaya, itu mencakup norma, nilai, dan kebiasaan yang mempengaruhi cara belajar dan interaksi siswa di lingkungan sekolah. Dan itu ada pengumpulan data untuk analisis siswa itu dapat dilakukan itu beberapa metode, antara lain yaitu tes kemampuan awal, itu menggunakan soal tes untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Yang kedua itu bisa menggunakan observasi, melihat langsung aktivitas belajar dan interaksi siswa dalam kelas. Yang ketiga itu bisa menggunakan wawancara, itu menggali informasi lebih mendalam mengenai sikap, motivasi, dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir itu bisa dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari nilai, catatan guru, rekam jejak belajar siswa. Selanjutnya itu ada prinsip dan tahapan dalam mengembangkan isi kurikulum PAI. Pengembangan isi kurikulum adalah proses merancang, memilih, dan menyusun materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik agar sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan perkembangan zaman. Tujuan utamanya yaitu mengembangkan isi kurikulum adalah memastikan peserta didik itu memperoleh pengalaman belajar yang relevan, bermakna, dan mampu menjunjung pencapaian tujuan pendidikan nasional serta kebutuhan masa depan. Berikut ini adalah beberapa prinsip penting dalam pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama itu prinsip relevansi. Ini materi pembelajaran itu hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang akan diajarkan itu harus berupa fakta, konsep ataupun prinsip jenis materi yang lain. Yang kedua itu ada prinsip konsistensi. Itu jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa itu ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga meliputi 4 macam tersebut. Yang ketiga itu ada prinsip kecukupan. Materi yang diajarkan adalah cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Ataupun proses pengembangan kurikulum PAI itu meliputi beberapa tahap penting. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua itu ada perumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu ada penulisan materi atau isi kurikulum. Yang keempat ada pemilihan metode dan media pembelajaran. Yang kelima itu ada evaluasi dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki materi yang terakhir, yaitu materi silabus dan RPP. Apa sih itu silabus? Silabus adalah dari segi istilah adalah garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau garis-garis program pembelajaran. Istilah silabus dipakai untuk menyebutkan suatu produk pengembangan kurikulum yang berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran dari uraian materi yang terdapat pada kurikulum, alokasi waktu, dan sumber bahasa. Jadi, silabus adalah penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai serta materi pokok yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus sendiri merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berikutnya yaitu manfaat silabus. Manfaat silabus ada 4, yaitu yang pertama, menjadi pedoman dalam mengembangkan berbagai pembelajaran, mulai dari perencanaan, mengelola semua kegiatan pembelajaran, hingga memberikan penilaian kepada siswa. Yang kedua yaitu, mempermudah dalam menyusun dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu, bermanfaat untuk kegiatan belajar klasikal, kelompok kecil, maupun pembelajaran secara individual. Yang terakhir, membantu guru dalam memetakan indikator pencapaian belajar untuk semua siswa. Komponen-komponen dalam silabus secara lengkap adalah sebagai berikut.
Ada identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian alokasi waktu, sumber belajar. Baik, selanjutnya yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Apa sih itu RPP? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dari rencana pembelajaran ini yaitu adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengalami, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Baik, berikutnya ada komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Komponen RPP ini ada 11 ya. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua ada standar kompetensi. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima ada tujuan pembelajaran. Yang keenam ada materi ajar. Yang ketujuh ada alokasi waktu. Yang kedelapan ada metode pembelajaran. Yang kesembilan kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, inti, penutup. Yang ke-10 ada sumber belajar, dan yang terakhir ada penilaian hasil belajar meliputi soal, skor, dan kunci jawaban.